Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwat wal akhawat, kita lanjutkan materi kita Alkitab Ushulun fit Tafsir. Kita sampai pada halaman 10. Ya, materi yang ketiga, nuzulul Quran ibtidaiyun wa sababi. Ibtidaiyun wa sababiyun. Jadi turunnya Al-Quran ada dua jenis. Ada yang namanya ibtidai dan ada yang namanya sababi. Yang sudah kita istilahkan dengan istilah yang sering dikenal di Indonesia dengan asbabun nuzul nanti ya kaitannya. Asbabun nuzul alias sebab turunnya ayat tersebut. Ini adalah materi yang sangat penting. Dan nanti kita akan temukan banyak sekali contoh. Jika antum ada Al-Quran terjemah atau Al-Quran biasa, tapi bagusnya yang ada terjemah, silakan sambil buka Al-Qurannya karena siap membuka ayat-ayat yang menjadi contohnya. Nuzulul Quran ibtidaiyun wa sababi. Turunnya Al-Quran ada dua jenis, ibtidai dan sababi. Yang qasimun nuzulul Quran ila qismain terbagi menjadi dua jenis. Ada dua jenis turunnya Al-Quran ya. Al-qismul awal yang pertama adalah ibtidai. Ibtidai kalau diartikan permulaan. Kalau diartikan secara bahasa, permulaan atau sifatnya permulaan. Karena dia ada ya nisbat. Dalam bahasa Arab, ya nisbat yang ada di ujung ini, ya, berarti dia dinisbatkan kepada ibtida, sesuatu yang dimulai berarti. Berkaitan dengan permulaan. Permulaan bukan artinya ya, itu saya sebutkan arti sebenarnya dari ibtida, tapi ibtidaiyun sesuatu yang dinisbatkan kepada permulaan. Karena ada ya nisbat di belakang. Itu namanya ya nisbah. Wa huwa apa definisinya dari ibtidai ini? Ma lam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadih wa huwa ghalibu ayatil Quran, itu bukan definisinya. Definisinya hanya yang berikut ini, saya garisi dengan warna hijau. Definisi dari turunnya Al-Quran ibtidai adalah yang tidak didahului oleh sebuah sebab. Turunnya ayat tadi tidak didahului oleh sebuah sebab yaqtadihi yang menentukannya. Maksudnya yang memutuskan turunnya ayat tadi. Berarti di sini kita sebut jenis yang pertama ibtidai ini tanpa sebab. Jelas ya? Jenis yang pertama. Jenis yang kedua gampang, sababi berarti yang pakai sebab. Maksudnya sebab apa? Jadi misal ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa di zaman Rasul, gara-gara peristiwa ini, maka kemudian turunlah ayat tersebut. Ini yang disebut dengan sababun nuzul. Nah, tetapi ingat, turunnya Al-Quran ada dua jenis. Ada yang tanpa sebab dan ada yang pakai sebab. Dan yang tanpa sebab ini disebut dengan ghalibu ayatil Quran. Ayat yang paling banyak adalah yang tanpa sebab. Ayat yang paling banyak adalah yang tanpa sebab. Diingat baik-baik ya. Karena sebagian orang kayak, oh tunggu dulu, lihat dulu sababun nuzul. Kalau ada, tapi yang paling banyak ayat Al-Quran, tidak ada sebab penurunannya yang dinukil kepada kita riwayatnya. Ini dicatat baik-baik ya, diingat baik-baik. Berikutnya, wa minhu qauluhu, dan diantaranya, yang dimaksud berarti beliau memberikan contoh. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah di surat At-Taubah ayat 79, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Baik. Yang punya Al-Quran terjemah bisa sambil lihat artinya ya. Di antara mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang munafik. Karena surat At-Taubah ini memang banyak berbicara dan membantah orang-orang munafik. Di surat At-Taubah ini ya. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, ahadallah, berjanji kepada Allah, lain. Kalau yang belajar bahasa Arab, in di sini apa? Syarat. Huruf syarat. La in atana, kalau Allah memberikan kepada kami min fadlihi, daripada
anugerah yang dia miliki, maksudnya diberi rezeki, harta lebih, lanasaddaqanna. Ini menjadi kalimat jawab syarat yang sebenarnya dia adalah kalimat sumpah. Jadi ini namanya lam, kalau belajar bahasa Arab ya, lam ini adalah lam waqi'ah fi jawabil qasam. Lam yang digunakan untuk menjawab sumpah. Loh, sumpahnya di mana? Sumpahnya disembunyikan alias muqaddar namanya. Al-qasamu muqaddar, disembunyikan atau diperkirakan. Berarti orang yang mengucapkan ini sebenarnya mengucapkan sumpah tetapi disembunyikan, yang dimunculkan hanya lam waqi'ah fi jawabil qasam. Berarti dia bersumpah, demi Allah, sungguh kami pasti, lamnya di sini berarti pasti, sungguh-sungguh, ada nun taukid di akhir, penguatan lagi. Dikuatkan dengan qasam yang disembunyikan, dan lam al-waqi'ah fi jawabil qasam, dan juga ada nun taukid di akhir, penguatannya sangat kuat. Sungguh kami benar-benar pasti akan bersedekah. Ingat ya tadi ini apa? Ada sumpah yang tersembunyi. Yang kita sebut muncul dengan lam waqi'ah fi jawabil qasam, lalu dikuatkan dengan nun taukid setelahnya. Walanakunanna minas shalihin, dan sungguh kami pasti akan menjadi orang-orang yang soleh. Ada sumpah di situ. Ini saya ulangi berkali-kali ya. Kalau faham ilmu i'rab, beda daripada hanya membaca terjemahnya. Berarti di sini tadi ada nazar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sini ada nazar. Orang yang mengucapkan ini tadi, orang munafik ini tadi, adalah bernazar kepada Allah, dan nazar adalah mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang aslinya tidak wajib. Ini kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Bahwasanya nazar itu adalah mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang aslinya tidak wajib. Dan ini dengan berjanji kepada Allah. Nah, tadi juga ada lafaz sumpah di situ bahkan ya. Dan nazar ini ya ikhwan tidak bisa mengubah takdir sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innahu la yaruddu syai'an. Nazar itu tidak bisa menolak takdir apapun. Jadi jangan kemudian, oh karena saya nazar begini, nanti saya bisa menang lomba. Nggak bisa. Nazar, kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidak bisa menolak takdir. Jadi jangan kemudian Anda mau menang lomba, hanya ingin menang lomba terus membuat nazar, tetap tidak pengaruh. Yang bisa itu adalah doa, bukan nazar. Baik. Kita lanjut ya. Fa innaha nazalat ibtida'an fi bayani hali ba'dil munafiqin. Ayat tadi turun langsung ibtida'an, inilah kenapa disebut dengan ibtida'i. Langsung turun ayat tadi, ibtida'an, langsung mula-mula turun tanpa ada sebab untuk menjelaskan kondisi sebagian orang munafik. Jelas ya? Jadi di sini tidak ada sebab dari turunnya ayat ini. Nah, terus beliau Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sesuatu setelahnya. Jadi beliau menyebutkan bahwa ini adalah tentang kondisi sebagian orang munafik. Ayat ini. Tetapi turun tanpa ada sebab sebelumnya, alias tidak ada nukilan riwayat yang menjelaskan apa sebab turunnya ayat ini. Bisa jadi sebenarnya ada tapi tidak dinukil kepada kita. Kalau tidak dinukil kepada kita berarti bukan perkara yang harus kita ketahui. Sehingga di sini masuk kategori turunnya Al-Quran yang ibtidai, permulaan tanpa sebab. Nah, beliau kemudian menyebutkan sesuatu ini. Dan ini di antara kecerdasan Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa menyebutkan kalimat setelahnya? Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labah. Adapun yang terkenal bahwasanya ayat ini turun karena Tha'labah, atau turun tentang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah ibn Hatib radhiyallahu anhu fi qissatin tawilah, dalam kisah yang panjang sekali. Dzakaraha katsirun minal mufassirin, disebutkan oleh banyak ahli tafsir. Di antaranya At-Tabari rahmatullahi alaih. Di antara yang menyebutkan ini siapa? Al-Imam At-Tabari. Dan para mufassirin banyak menukil kisah bahwasanya ayat ini turun karena sebab cerita Tha'labah bin Hatib. Ini butuh konsentrasi tinggi ya, karena agak rumit sedikit. Tha'labah bin Hatib ini dikisahkan dalam cerita tersebut, tapi cerita ini adalah cerita yang dhaif jiddan, hadisnya lemah sekali.
Karena di dalamnya ada dua perawi yang lemah dan didhaifkan oleh Ibnu Hazm, dianggap batil, didhaifkan oleh Al-Iraqi, didhaifkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, didhaifkan oleh Ibnu Hamzah, didhaifkan oleh Al-Munawi, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Banyak yang mendhaifkan. Karena memang ini hadisnya lemah sekali, sangat lemah, tidak bisa dipakai sebagai hujjah di sini. Sama sekali tidak bisa dipakai hujjah karena mengandung dua perawi atau dua periwayat yang lemah. Dan di sini yang penting ya ikhwan, kenapa beliau menyebutkan ini? Selain karena untuk memperbaiki kesalahan masyarakat yang banyak menebarkan kisah Tha'labah ini, makanya beliau menyebut warawwajah katsirum minal wu'adhi fadha'ifun la sihhata lahu. Banyak para penasehat, banyak orang yang berceramah, tukang ceramah itu banyak yang menukil kisahnya Tha'labah bin Hatib di ceramah-ceramah biar orang tersentuh. Dan ini kebiasaan dari orang yang suka berceramah, ya, untuk tujuan melembutkan hati orang, dia sampai memaksakan diri mendatangkan kisah-kisah yang tidak tahu sumbernya dari mana. Bahkan kisah-kisah yang sebenarnya riwayatnya tadi kita sebut sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali, bahkan dianggap batil oleh Ibnu Hazm. Jadi memang ini tidak benar kisahnya Tha'labah bin Hatib. Oke, sekarang masalah ceritanya seperti apa? Gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini dengar-dengar. Tha'labah bin Hatib ini dikisahkan minta doa kepada Rasul agar didoakan diberi rezeki yang banyak. Ya Rasulullah minta diberikan harta, maka kemudian Rasul mendoakan. Dan di kisahnya tadi disebutkan kalau Allah memberikan saya harta, saya akan menyedekahkannya. Mirip dengan arti ayat ini tadi ya. Mirip dengan arti ayat At-Taubah 75. Kemudian Rasulullah doakan, akhirnya Tha'labah mendapat seekor kambing. Kambing ini kemudian digembala sampai banyak banget ya. Sampai Madinah nggak muat untuk jadi tempatnya kambing-kambing yang Tha'labah. Akhirnya Tha'labah pindah ke lembah, menjauh dari kota Madinah. Nah, karena menjauh dari kota Madinah, udah jauh dari masjid, sudah nggak sholat jemaah lagi. Sampai bahkan nggak sholat Jumat. Ceritanya begitu. Maka Rasul menanyakan tentang Tha'labah dalam cerita palsu ini atau cerita lemah sekali ini. Rasul menanyakan gimana Tha'labah? Oh, ternyata diceritakan Tha'labah sudah gembala kambing banyak sekali, nggak muat kota Madinah buat kambing-kambingnya Tha'labah. Akhirnya Rasul memerintahkan dalam cerita yang palsu atau lemah sekali ini disuruh ambil zakat dari Tha'labah. Sudah waktunya diambilkan zakat. Ketika diminta zakatnya, Tha'labah nggak mau. Tha'labah nggak mau atau istilahnya, loh apa ini? Saya nggak tahu kalian maksudnya apa gitu ya. Seakan-akan tidak tahu. Maka kemudian Rasul dalam cerita palsu ini mengatakan celaka atau kemudian memberi kabar bahwasanya buruk terjadi pada Tha'labah ini sehingga kemudian turunlah ayat At-Taubah 75. Jadi asal-usul turunnya ini dari cerita Tha'labah ini. Dan ini adalah cerita yang batil ya ikhwan. Hanya karena orang-orang ingin menyentuh hatinya orang biar ke masjid, biar nggak tertipu dengan harta. Tapi jangan kemudian melegalkan penukilan hadis-hadis palsu ataupun lemah sekali. Nggak bisa. Ini yang tadi cerita Tha'labah, saya yakin sebagian dari antum pernah dengar cerita ini. Pasti pernah dengar cerita ini. Sebagiannya. Saya dulu masih kecil pernah dengar cerita ini. Tentang Tha'labah ini. Sampai diceritakan, jangan kamu jadi seperti Tha'labah. Enggak ada cerita ini, kasihan ya ikhwan ya. Berarti kalau antum mau ceramah, antum mau menyampaikan sesuatu, kalau itu berkaitan dengan hadis Rasul SAW, apalagi ini berkaitan dengan sebab turunnya ayat Quran, harus di cross check dulu. Ini hadisnya sahih atau lemah. Kalau lemah terus nanti ada ulama yang membolehkan lemah. Iya, sebagiannya membolehkan tapi dengan syarat-syarat yang panjang. Dan ujung-ujung dari syarat tadi adalah tidak boleh menisbatkan hadis yang lemah kepada Rasul. Alias nggak boleh bilang Rasulullah bersabda. Nggak boleh. Ini kata imam para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar menyebutkan ini dalam Nukhbatul Fikr. Jadi disebutkan oleh ulama yang membolehkan hadis dhaif lemah pun itu penggunaannya terbatas, tidak dalam kategori hukum Allah, tidak dalam kategori hukum syariat. Dan juga ada syarat lain, di antaranya adalah tidak boleh menisbatkan hadis tadi kepada Rasul. Nggak boleh bilang Rasul bersabda. Dilarang. Hadis lemah dilarang mengucapkan. Itu siapa yang menyebutkan? Para ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah menyebutkan ini. Yang mana itu mazhab
mayoritas Muslim di Indonesia di sini mayoritasnya mazhab apa? Syafi'i. Persyaratan imam-imam mereka sendiri tidak boleh meriwayatkan hadis yang lemah menisbatkan kepada Rasul. Tidak boleh dinisbatkan kepada Rasul. Makanya para ulama dulu biasanya kalau menukil hadis lemah pakai lafadz ruwiya, pakai fi'il mabni lil majhul, diriwayatkan. Kenapa bilang diriwayatkan? Karena nggak boleh menisbatkan ini kepada perkataan Rasul, tidak boleh. Apalagi ulama yang lain, itu ulama yang membolehkan hadis dhaif dengan syarat-syarat yang banyak, yang sebagian besar ahli hadis terutama melarang sama sekali tidak boleh. Panjang ya pembahasan tentang masalah hadis dhaif ini. Kalau mau lebih rinci bisa membahas lebih lanjut. Tentu malah kalau menjelaskan tentang ini bisa 1 jam full membahas tentang hukum hadis dhaif atau hadis lemah. Karena zaman sekarang hanya untuk bikin ceramahnya keren dikasih cerita-cerita. Seperti kisahnya Tha'labah ini tadi kita sebut. Yang mendhaifkan bukan 1-2 orang, banyak ulama yang mendhaifkan hadis lemah ini. Sehingga tidak bisa dipakai. Loh, kenapa Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ini? Ini contoh bahwasanya ayat Al-Quran ada yang tidak pakai sebab. Bahkan ini adalah sebagian besar ayat Quran tidak ada sababun nuzulnya. Sebagian besar ayat Al-Quran, saya ulangi lagi, tidak ada sababun nuzulnya. Antum ingat baik-baik ini ya ikhwan ya. Karena sebagian ada yang tergesa-gesa karena baru tahu ada asbabun nuzul, terus tunggu dulu lihat sababun nuzulnya. Iya, yang ada sababun nuzulnya. Tapi sebagian besar tidak ada. Dan rata-rata tafsir yang sudah cetakannya tebal, bukan yang tafsir ringkas, pasti menyebutkan sebab nuzulnya apa. Baik, agak rumit sedikit ya materi sekarang, nggak apa-apa. Namanya juga mau naik level. Kita lanjut. Bagian yang kedua. Ya tadi kisahnya Tha'labah tadi bukan berarti ya. Bukan alasan dari turunnya ayat tadi. Apalagi terutama ya. Satu kali lagi ini ya. Untuk menguatkan bahwa Tha'labah tidak melakukan ini apa? Tha'labah bin Hatib adalah di antara sahabat Nabi yang hadir dalam perang Badar. Dan Rasul SAW bersabda dalam hadits yang sahih, la yadkhulan nar rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan, lan itu menunjukkan nafi lil istiqbal. Di masa depan tidak mungkin terjadi. Itu makna dari lan. Tidak mungkin masuk neraka orang yang menghadiri perang Badar dan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian menisbatkan bahwasanya Tha'labah bin Hatib ini adalah orang yang dicantumkan dalam ayat ini. Apalagi antum lihat di halaman di ayat 76 dan 78 di surat At-Taubah disebutkan itu bahwasanya orang yang melakukan ini akan diberikan kenifakan di hatinya sampai hari bertemu dengan Allah. Silakan lihat di ayat At-Taubah 76 sampai 77. Kan ini tuduhan yang berat kepada sahabat Nabi yang hadir di perang Badar, padahal beliau tidak mungkin masuk neraka dijanjikan oleh Nabi SAW. Semua sahabat yang mengikuti perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah tidak akan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Ini makomnya serius ya. Kadang saya biasanya kayak agak ketawa-ketawa dikit gitu. Ini makomnya serius, tidak boleh ketawa. Ada kondisi makom serius. Makom kita itu banyak mengingat. Dan seharusnya menangis. Bukan malah tertawa. Ini karena sebagian majelis ilmu dipenuhi dengan tertawa. Boleh tertawa-tertawa terkadang-kadang gitu ya. Tetapi jangan kemudian dikaitkan majelis ilmu berarti harus tertawa. Harus lelucon. Kan tidak seperti itu ya. Majelis Rasulullah SAW tidak dipenuhi dengan tertawaan, bahkan dipenuhi dengan tangisan. Karena ini majelis untuk mengingatkan manusia kembali kepada ajaran Allah. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, sababiyun. Sababiyun ini berarti jenis yang turunnya Al-Quran itu ada sebabnya. Sebagaimana disebutkan dalam definisinya barusan, ma taqaddama nuzuluhu sababun yaqtadih. Yaitu apapun yang turunnya ayat tadi punya sebab. Secara gampangnya gitu ya. Berarti di sini kita tulis punya sababun nuzul. Kok sampai salah tulis ya? Punya sebab. Punya sababun nuzul. Nah, baik. Mari kita masuk berarti pada poin kita sekarang yang terutama. Dan sebab, kata beliau ya, wasababu,
Kalau sudah ada gini, oke, faedah bahasa Arab sekarang ya. Dari tadi faedah tentang ilmu syariat secara umum. Sekarang masuk pada faedah bahasa Arab dikit. Wasababu. Kemudian disebutkan imma. Nah, kalau sudah ada imma itu berarti mau disebutkan beberapa. Biasanya diartikan bisa jadi. Di bahasa Indonesia biasa diartikan bisa jadi. Atau jangan diartikan, langsung saja disebutkan sebab itu ada 1, 2, 3. Jenisnya ada 3 di sini nanti ya. Itulah maksud dari kata imma. Imma su'alun yujibullahu an. Baik itu berupa soal. Sebab tadi bisa berupa soal. Yang Allah jawab. Kita tulis di sini ya. Sebabnya bisa berupa soal atau pertanyaan. Yang kedua, sebabnya bisa berupa hadithah. Waqa'at. Tahtaju ila bayanin wa tahdhir. Peristiwa. Hadithah itu peristiwa. Oke ya. Yang butuh kepada penjelasan atau peringatan. Lebih khususnya ini nanti peringatan. Yang ketiga adalah fi'il, perbuatan yang butuh kepada penjelasan hukum. Saya tulis di sini berarti tujuannya untuk perbuatan yang butuh keterangan hukum syariatnya apa. Baik, kita mulai jelaskan satu persatu ya. Dimulai dengan, dan Syekh Ibnu Utsaimin di sini seru dalam memberikan contoh, karena contohnya nggak sembarang beliau pilih. Contoh yang beliau pilih ada hikmahnya dan faedahnya. Seperti yang kita singgungkan tadi, masalah Tha'labah ini. Sehingga kita terarahkan, oh berarti tidak boleh menukil hadis-hadis lemah dan palsu dalam masalah sababun nuzul. Tidak boleh juga A, B, C. Banyak tadi faedah hikmah yang kita ambil dari penjelasan contoh pertama. Dan lebih kuatnya lagi, contoh ini dianggap ada sebabnya, ternyata tidak ada. Sehingga masuk kategori ibtidai alias tidak pakai sebab. Kita masuk pada yang 3 jenis sababun nuzul di dalam Al-Quran. Ada 3 jenisnya ya. Pertama, contohnya adalah soal yang dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 189. Bisa dicek langsung ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya. Yang dimaksud dengan mereka adalah para sahabat, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Walaupun ada kemungkinan bukan sahabat, tetapi yang lebih kuat yang bertanya adalah para sahabat Nabi. Yas'alunaka. Setiap kita mulai ada ayat seperti ini, yas'alunaka. Temu di Al-Quran berarti ada sababun nuzulnya. Kalau ada ayat di Al-Quran bermulaan dengan yas'alunaka, berarti ada alasan turun ayat tersebut berupa soal pertanyaan. Mereka bertanya kepadamu, anil ahillah. Al-ahillah jamak dari kata hilal. Mungkin pernah dengar hilal ya. Hilal artinya bulan sabit. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Pakai jamak. Kenapa kok pakai jamak? Karena bulan sabit berubah. Atau dalam satu bulan ada beberapa kali bulan sabit. Kan berubah. Malam ini 1 bulan sabit. Besok berubah bulan sabit. Terus. Ini namanya perubahan bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah, hiya dan jamak tidak berakal. Di dalam bahasa Arab, al-ahilah tadi jamak adalah sama dengan satu perempuan. Secara kata ganti. Maka pakai hiya. Walaupun dia jamak, dibalas pakai hiya. Mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mawaqit adalah jamak dari miqat ya, kalau nggak salah. Yang mana menunjukkan alat penentuan waktu. Sesuatu yang digunakan untuk menentukan waktu. Alat penentu waktu. Bagi para manusia dan juga secara khusus disebutkan bagi haji. Khusus yang disebutkan bagi, walaupun haji juga buat manusia. Ini namanya menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Fungsi yang umum disebutkan, setelah itu disebutkan fungsi yang khusus. Untuk haji secara khusus. Baik, kita masuk dikit-dikit faedahnya. Walaupun semoga waktunya cukup ya. Mawaqitu linnas. Oke, pasti ada syubhat-syubhat yang bertebaran seperti ini. Di zaman modern sekarang terutama ya. Oh, orang barat itu sudah sibuk
mendarat di bulan, kita masih bingung nentukan ini bulan awal Ramadan. Pakai lihat apa, pakai hitung. Kan gitu ya, pasti sering dengar ya. Pasti sering dengar orang barat sudah sibuk ke bulan, kita masih berdebat ngelihat bulan. Ini syubhat yang perlu dibalas atau dijawab seperti berikut. Kita jelaskan syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan, bukan kesulitan. Maksudnya kemudahan gimana? Jika ada orang, dia nggak punya kalender, dia nggak punya jam tangan, dia tinggal di pelosok sekalipun, dia tersesat dimanapun, dia tetap bisa beribadah kepada Allah dengan melihat patokan matahari dan bulan. Cukup itu. Nggak perlu dia pakai jam tangan, oh sekarang tanggal berapa. Dia ngelihat bulan, dia bisa tahu sekarang tanggal berapa. Hanya dengan melihat bulan. Inilah kenapa bulan dalam Islam. Karena kita itu adalah agama praktek. Kita agama praktek. Yang mau kita lakukan harus dibuat semudah-mudahnya. Nggak nemu air, berarti ke pasir, ke tanah. Di mana-mana di seluruh dunia rata-rata pasti ada tanah. Jadi kalau nggak ada air langsung ke tanah. Tayamum. Mudah ya. Syariat Islam bisa dipraktekkan dimanapun dan kapanpun. Begitu juga dengan terutama penggunaan bulan sabit sebagai patokan tolak ukur masuknya waktu beribadah. Terutama di sini disebut dengan ibadah haji. Loh, kenapa nggak disebut tentang Ramadan? Padahal orang paling banyak ribut kalau bulan Ramadan. Ya, haji itu bulan-bulan haji ada 3. Haji punya bulan 3. Ramadan cuma punya 1. Makanya disebut yang di sini yang paling penting adalah haji. Bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Urut. Dzulhijjahnya cuma sampai 10 hari saja. Itu disebut dengan bulan-bulan haji. Orang berangkat ihram itu sejak dari awal Syawal. Apalagi karena dulu nggak ada pesawat ya. Berangkatnya sudah sejak lama juga. Terus mereka tinggal lama di Makkah. Haji kan ada 3. Ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad. Ada berbagai macam caranya. Dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti di sini ya ikhwan wa akhwat, butuh berapa kali melihat bulan sabit? 3 kali. Syawal lihat bulan, Dzulqa'dah lihat bulan, Dzulhijjah lihat bulan. Dan ini yang jadi patokan. Lihat bulan sabit. Karena syariat Islam dibuat di atas kemudahan. Dibuat di atas kemudahan. Anda tersesat dimanapun, Anda tetap bisa beribadah dengan ibadah syariat Islam. Dimanapun Anda berada. Nggak pusing. Syariat Islam ini mudah. Kalau Anda pelajari, mudah sekali dipraktekkan. Nggak nemu air, seperti saya bilang, ada tanah. Nggak perlu pakai kalender, nggak perlu pakai jam. Bisa orang tahu waktu sholat. Bisa tahu waktu puasa. Bisa tahu waktu haji. Cukup dengan melihat alam semesta di sekeliling kita. Baik, itu sedikit ya. Nah, kenapa kok beliau menyebutkan ini? Tapi waduh kepanjangan nanti ya, nggak cukup waktunya. Nanti kalau ada sisa waktu saya sebutkan alasan kenapa beliau menyebutkan contoh ini. Di antaranya untuk sedikit mengkoreksi kesalahan orang-orang di ilmu balaghah. Ada ilmu balaghahnya. Ilmu balaghah itu ilmu sastra Arab ya. Secara mudahnya diartikan begitu. Baik. Nanti faedahnya kalau ada waktu kita jelaskan. Ada alasannya ini. Dan saya melihatlah, sebelum saya jelaskan ini juga baca kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin yang mensyarah kitab ini. Jadi enggak orang ngalor ngidul ngarang sendiri ya. Semuanya ada risetnya ini. Saya yang sebutkan ini ada risetnya. Saya baca lama, saya teliti dulu, saya cek hadis-hadis juga. Baik, berikutnya. Yang ba, yaitu sabab nuzul yang kedua, jenisnya namanya hadithah, peristiwa. Waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhir. Peristiwa yang butuh pada penjelasan dan peringatan. Tahdhir, peringatan berarti menjauhkan orang dari bahaya. Terutama bahaya yang paling besar, kemurkaan Allah. Contoh, wala in sa'altahum, silakan buka surat At-Taubah ayat 65. Wala in, lagi-lagi in di sini syarat. Wala in sa'altahum, kalau kamu menanyakan kepada mereka, la yaqulunna, mereka akan berkata pastinya, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sebenarnya kami cuman bermain-main. Cuman gurau, cuman bercanda. Perhatikan di sini, ini sangat berkaitan dengan zaman kita sekarang, di mana syariat Islam banyak dijadikan candaan dan olok-olokan, dihina di mana-mana hanya untuk tujuan biar viral,
biar terkenal, biar banyak uangnya. Banyak ya? Banyak sekali, terutama yang komedian. Yang stand up komedi berapa banyak yang kerjaannya hanya mengolok-olok ayat Allah. Ya sekarang di dunia nyantai, enak, banyak uangnya ya. Nanti di akhirat dihisab berat. Dihisab berat. Jadi di sini ya ikhwan, jangan sampai antum ridho atau rela syariat itu dihina-hina. Kalau nggak mau, ya sudah, tinggalkan, jangan ditonton tontonan-tontonan tadi. Jangan diviralkan juga. Ini saya peringatkan, orang sekarang yang ustadz ceramah dituduh radikal, yang komedian dianggap rujukan belajar agama. Lah kebalik-kebalik. Yang dianggap jadi tahu agama itu yang komedian. Yang ustadznya dianggap, oh ini nggak tahu agama. Ustadznya dianggap radikal, penjara. Kebalik-balik sekarang. Yang disemarakkan malah acara komedi yang isinya menghina agama, tapi yang acara agama disuruh dibubarkan. Tak kebalik-kebalik ya ikhwan ya, wa akhwat. Ini penting ya ikhwan. Perhatikan ayat ini, karena ini akan menghancurkan semua yang berkaitan tentang menghina agama. Yang bilang menghina agama itu boleh, ini silahkan baca surat At-Taubah ayat 65. Ayat ini, terutama 2 ayat dengan yang setelahnya, turun, ayat 66 juga silakan dibaca ya, tentang seorang lelaki dari kalangan munafik yang berkata fi ghazwati Tabuk fi majlis, dalam sebuah majlis, suatu hari dia berkata, ma ra'aina, kami tidak melihat mithla qurra'ina, seperti para pembaca Quran kami. Maksudnya para orang-orang yang hafal Quran, maksudnya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Kami tidak pernah melihat arghabu butunan, yang lebih tamak perutnya. Perhatikan kata-kata ini ya. Yang lebih tamak ini namanya ismut tafdil. Ismut tafdil yang sudah belajar di bahasa Arab ya, bermakna paling. Kami tidak pernah melihat, maknya tadi nafiyah di awal, berarti tidak. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Quran kami yang lebih tamak perutnya. Wala akdzaba. Ini berarti bukan arghabu ya, maaf. Arghaba. Ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana 'indal liqa. Ini bacaannya dulu ya. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Quran kami ini yang lebih tamak perutnya dan tidak lebih dusta lisan dan lidahnya, dan tidak lebih pengecut. Ajban ini pengecut. Pakai ismu tafdil tetap ya, lebih pengecut. Pakai ismu tafdil itu berarti menunjukkan paling. Paling pengecut. Kami tidak pernah lihat yang paling tamak perutnya, dan paling dusta, paling banyak bohongnya, dan paling pengecut kalau bertemu lawan musuh. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Dituduh, gak ada orang lain yang lebih tamak perutnya daripada mereka. Dan tidak ada yang lebih bohong lisannya daripada mereka. Dan tidak ada yang lebih pengecut kalau bertemu perang dibandingkan mereka. Takutan. Parah atau tidak? Parah banget. Yang dihina Rasulullah dan para sahabat. Maka ucapan ini, balagha dzalika Rasulullah, sampai kepada Rasul. Maka turunlah ayat Al-Quran, langsung turun. Faja'ar rajulu ya'tadhiru ilan nabi. Maka orang tadi kemudian langsung datang kepada Nabi, minta maaf. Ya'tadhir. Fayujibuhu, maka Rasul menjawab, abillahi wa, langsung dijawab dengan ayat yang sama di surat At-Taubah yang turun. Ayat ini turun karena sebab ini tadi. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat selanjutnya silakan dilihat, surat At-Taubah ayat 66. Jangan kamu minta maaf. Gak usah minta maaf, kamu telah keluar dari Islam. Kamu telah kufur. Berat ya ancamannya ya. Sangat berat sekali. Menghina agama jatuh pada kekufuran. Bahkan tidak dimaafkan oleh Rasul di sini tadi. La ta'tadhiru, karena sudah kufur, berarti taubatnya harus masuk Islam lagi di sini. Berat sekali ya ikhwan masalah menghina syariat kita ini. Ini karena anak-anak sekarang itu lemah di akidah, alias nggak ngerti masalah ini.
tidak tahu masalah tidak boleh menghina syariat Allah. Kalau menghina masuk kategori surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam berarti apa? Amalannya tidak dianggap. Sampai bahkan masalah waris, masalah banyak urusannya nanti. Itu ya, sedikit tentang penjelasan barusan, semoga bisa dimengerti tentang masalah. Ini masalah menghina ajaran Allah itu tidak boleh. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan beberapa permasalahan, cuman nggak bisa saya sebutkan fatwa-fatwa yang lanjutannya karena kita juga harus meringkas waktu. Yang ketiga, jenis sababun nuzul adalah fi'l waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmih. Perbuatan yang terjadi butuh penjelasan hukum. Butuh penjelasan hukum. Jadi ada sebuah perbuatan terjadi di masa Rasul, kemudian ayat Quran diturunkan untuk menjelaskan hukumnya. Jelas ya? Jadi itu adalah alasannya. Baik, silakan dibuka yang ada Al-Qur'an terjemah, silakan dibuka surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1. Sambil dibuka nanti bisa lihat. Apalagi syukur-syukur sekarang zaman sekarang bagus ada Quran terjemah yang ada sababun nuzulnya ya. Boleh sambil dilihat. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan allati, perempuan yang sudah belajar ya, ini namanya isim mausul di bahasa Arab. Allati artinya yang, untuk perempuan. Tujadiluka, yang bahasa aslinya adalah mendebati. Yang dimaksud bukan mendebati secara kita kenal dengan debat, tapi melaporkan. Berdiskusi, mendebati. Mujadalah itu aslinya debat, diskusi. Maksudnya melaporkan perkara suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia juga mengeluhkan hal ini kepada Allah. Ketika dengan Rasul lafadznya tujadil, berarti ada di situ dialog ya antara Rasul dengan ini ya, dengan wanita tadi. Kemudian dia juga melaporkan ini kepada Allah dalam doanya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah itu mendengar terhadap perbincangan kalian berdua, yaitu antara Rasul dengan wanita ini tadi. Begitu ya kalau nggak salah ya. Atau mungkin ini antara si wanita tadi dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini saya tidak menemukan penjelasan yang di sini, belum saya cek lagi ya. Tapi intinya ada sebuah kejadian. Kejadiannya apa? Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang sebab nuzulnya ini. Sahih Bukhari, maaf. Di Tafsir At-Tabari. Di Tafsir At-Tabari. Sebab nuzulnya bukan Sahih Bukhari, maaf, ketukar ya. Dan dalam Sahih Bukhari itu disebutkan secara ta'liq. Ada di Sahih Bukhari tapi secara ta'liq. Ta'liq itu enggak disebutkan sanadnya langsung kepada periwayat yang paling ujung. Itu namanya mu'allaq. Nah, ceritanya seperti apa? Yaitu seorang wanita yang bernama Khawlah. Seorang wanita yang bernama Khawlah, ya kalau nggak salah ya. Khawlah binti Tha'labah. Tapi bukan Tha'labah yang tadi, beda. Tha'labah bin Asram ini ya. Khawlah binti Tha'labah ini, sang wanita ini memiliki suami Aus bin Samit. Aus bin Samit ini ketika emosi dia itu melakukan yang namanya zihar. Saya tulis dalam bahasa Arab ya. Zihar. Zihar ini adalah, sebentar. Sebentar ya. Saya kaget barusan. Apa namanya? Yang laptop buat adminnya mati. Saya nyalakan lagi. Baik. Saya lanjutkan kisahnya. Khawlah binti Tha'labah tadi dizihar oleh suaminya. Zihar itu apa? Zihar itu mengucapkan bahwa istrinya itu seperti punggung ibunya. Zihar itu aslinya dari dhahr, artinya punggung.
Dia bilang, kamu seperti punggung ibuku. Ya, ini ucapan kalau di Indonesia jarang diucapkan ya. Ini kebiasaan orang Arab. Ini kebiasaan orang Arab. Zihar ini adalah kebiasaan orang Arab. Dan ia termasuk di masa jahiliyah, maksudnya sebelum ada syariat Islam. Sebelum ada syariat Islam, dia itu yang dimaksud dari zihar ini talak bain. Talak bain itu adalah talak yang ketiga yang sudah dia itu pisah. Nggak boleh rujuk, kecuali setelah menikah dengan suami yang baru. Ya, ini adalah talak yang ketiga, talak bain, yaitu talak yang sudah pisah dengan suaminya. Di masa jahiliyah itu hukumnya seperti itu. Di masa jahiliyah tapi ya. Di masa syariat Islam belum ada penjelasan dari Allah tentang masalah zihar ini. Menyebut dia seperti punggung ibu dari si suami. Berarti kan kalau ibu itu haram dinikahi. Berarti namanya talak bain menurut orang jahiliyah masa lalu. Karena menganggap istrinya sendiri seperti ibu, berarti haram untuk dinikahi. Paham ya? Seperti saya bilang, ini kalau di Indonesia tidak ada yang mengucapkan gini ya, jarang banget. Siapa nggak tahu ya, tergantung adat masing-masing. Tapi dikembalikan kepada masalah ini. Intinya, waktu itu Rasul belum tahu apa alasan, apa hukumnya. Maaf kok alasan. Apa hukum terkait zihar ini? Maka Rasul menunggu. Sampai kemudian datanglah ayat yang menjelaskan, yaitu surat Al-Mujadilah ini, sampai ayat berikut-berikutnya dijelaskan. Apa yang harus dilakukan, yaitu kafarahnya seperti apa, membebaskan budak, kalau nggak ada budak maka puasa 60 hari berturut-turut, kalau nggak mampu maka bersedekah kepada 60 orang miskin. Itu kafarah zihar namanya, penebusan dosa zihar. Baru dijelaskan, dan tidak dianggap sebagai talak bain kalau dia menarik kembali ucapannya. Si suami tadi menarik kembali ziharnya tadi sehingga tidak dijatuhkan talak. Bukan talak bain. Baik, dalam masa jahiliyah disebut talak bain. Ini namanya jenis sabab nuzul yang menjelaskan hukum dari sesuatu. Baik, sabab nuzul berarti kita simpulkan ada 3. Ada yang awalnya pertanyaan kemudian Allah jawab. Ada yang peristiwa kemudian Allah peringati. Peringati maksudnya diberi ancaman. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang kemudian butuh penjelasan hukum. Baik, sekarang kita bahas apa manfaatnya kita belajar asbabun nuzul. Kok belajar ini? Ngapain? Gitu ya. Kita jelaskan manfaat belajar asbabun nuzul itu apa. Ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan li'annaha tuaddi ila fawaida katsirah. Karena penting banget, kenapa? Karena dia memiliki banyak faedah, banyak manfaat. Di antaranya minha, kalau ada kata minha di awal di dalam kitab-kitab para ulama, kemudian menyebutkan sesuatu minha atau minhu, di antaranya berarti lebih dari ini aslinya. Yang disebutkan di sini hanya sebagian. Ya, min di sini bermakna berarti sebagian di antaranya apa disebutkan. Jelas, berarti masih ada lebih dari ini manfaatnya. Baik, yang pertama, bayanun annal Qur'ana nazala minallah. Penjelasan bahwasanya Quran ini turun langsung dari Allah. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengkritik atau menuduh bahwa Quran karangan Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih ada orang yang seperti ini. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anil syai'i fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan. Karena Rasul itu ditanya tentang sesuatu dan terkadang beliau itu tawakuf. Tawakuf itu diam. Tidak menjawab apa-apa. Ahyanan terkadang. Hatta yanzila alaihil wahyu, sampai turun bagi beliau wahyu. Kepada beliau turun wahyu, baru beliau menjelaskan perkara tersebut. Au yakhfa alaihil amrul waqi'. Atau alasannya adalah perkara tersebut tidak diketahui oleh beliau. Ini juga dalil bahwasanya beliau itu bukan mengetahui perkara gaib. Rasul tidak mengetahui perkara gaib kecuali diberitahu lewat wahyu. Kalau Rasul saja nggak tahu perkara gaib, bagaimana zaman sekarang ada kasyaf, bisa tahu yang gaib. Nanti kita lihat ya, bagaimana Rasul tidak tahu perkara gaib di contoh berikut.
Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Maka turun wahyu untuk menjelaskan perkara yang beliau tidak ketahui sebelumnya. Ada kejadian sahabat melakukan ini, beliau nggak tahu, terus kemudian turun ayat. Atau turun wahyu. Atau Rasul ditanya sesuatu, Rasul tidak tahu hukumnya. Karena beliau harus menunggu wahyu, beliau diam. Sampai turun wahyu, baru beliau jelaskan. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan contoh-contohnya. Di antaranya, contoh yang pertama, kita lihat ya. Ini di antara bukti bahwa Rasul tidak tahu perkara yang gaib kecuali dijelaskan oleh syariat. Maksudnya dijelaskan dalam wahyu. Contoh pertama, qauluhu dalam surat Al-Isra ayat 85 bisa dibuka. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Tapi kali ini yang bertanya di sini bukan para sahabat ya. Yang bertanya ini orang Yahudi. Mereka bertanya tentang roh, arwah. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, roh itu adalah di antara perkara Tuhanmu atau Tuhanku di sini, yaitu Nabi Muhammad yang bilang. Roh itu perkara Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi. Berubah lagi domirnya di sini ya. Nanti kita pelajari bagaimana menafsirkan perubahan domir. Domir kalau yang sudah belajar bahasa Arab ya, di awal kul berarti domirnya anta, kamu. Kemudian di kalimat selanjutnya perubahannya apa? Pakai tum, pakai antum. Perhatikan baik-baik ini. Ini ada maknanya dan penafsirannya. Awalnya anta, tiba-tiba berubah jadi antum. Loh kok bisa? Ini namanya iltifat. Ini namanya iltifat, perubahan domir. Nanti dijelaskan di mana? Di akhir kitab Usul Fit Tafsir. Episode terakhir nanti insya Allah bahas tentang ini. Bagaimana menafsirkan perubahan domir yang disebutkan dalam domir itu kata ganti ya. Kata ganti kamu terus berubah jadi kata ganti kalian. Nah ini dijelaskan nanti di kitab Usul Fit Tafsir di bagian akhir. Bagaimana menafsirkan tentang ayat tersebut. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Asalnya nggak dikasih ilmu. Maksudnya ilmu apa? Tentang roh tadi. Kamu tidak ketahui tentang roh tadi kecuali sedikit. Jadi kalau ada zaman sekarang mengaku tahu tentang roh, ingat ayat ini. Kita lihat sebab nuzulnya seperti apa. Fafi sahihil Bukhari. Sebab nuzulnya perhatikan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal Yahud. Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Berkata, ya Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyahnya Nabi Muhammad. Kunyah itu yang berupa ucapan abu atau Jadi abu atau itu bukan nama baru. Jadi kalau ada orang, oh ini jangan pakai abu atau ummu. Ya Rasul sendiri pakai abu atau ummu, nggak apa-apa. Maksudnya di zaman Rasul. Rasul sendiri pakai Abul Qasim. Nggak apa-apa antum pakai abu siapa, terserah antum ya. Tidak usah melarang-larang. Ya Abul Qasim marruh. Wahai Abul Qasim, apa itu ruh? Kata orang Yahudi. Fasakat, maka Rasul diam. Rasul diam. Tidak menjawab. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim ketika ditanya sesuatu dia nggak tahu, diam. Jangan berlagak. Oh saya ini profesor. Ya, profesornya bukan di bidang agama Islam. Mau jawab tentang agama Islam. Lah ini nantinya blunder tiba-tiba takutnya. Karena nggak tahu fatwanya. Yang ustadz capek-capek belajar 20 tahun. Nggak ditanya. Orang bukan jurusannya Islam ditanya. Ya ibarat antum mau perbaiki komputer. Datangnya kemana? Ke orang ahli komputer. Masuk bawa komputer diperiksakan ke tukang jahit. Kan nggak nyambung. Maka orang ketika dia tidak tahu sesuatu, diam. Rasul mencontohkan di sini. Rasul tidak tahu, diam. Dan menunggu apa? Wa fi lafdhin, Rasul mengatakan amsik. Fa'amsakan nabi. Wa fi lafdhin fa'amsak, bukan amsik ya. Fa'amsakan nabi. Rasul kemudian menahan diri. Amsaka itu artinya menahan. Maksudnya tidak menjawab. Falam yarudda alaihim syai'an. Rasul tidak membalas apapun, jawaban apapun. Ditanya apa itu roh. Pertanyaan tadi saya tulis ulang di sini ya. Apa itu roh? Fa'alimtu annahu yuha ilaih. Siapa yang berkata alimtu di sini? Saya tahu. Ini bukan perkataan Rasul. Ini perkataan siapa? Periwayatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang meriwayatkan cerita ini. Maka aku langsung tahu bahwasanya Rasul diberi wahyu ketika itu. Lagi nunggu wahyu. Faqumtu maqami, maka aku tetap di tempatku. Tetap Abdullah bin Mas'ud menunggu, maksudnya enggak pergi.
Udah tak tinggal aja, nggak mau lanjutkan nunggu jawabannya nggak? Beliau nunggu. Abdullah bin Mas'ud nunggu jawaban. Apa ini? Wahyunya ntar lagi turun, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau tahu semua tempat turunnya ayat Quran yang ada sebab-sebabnya tadi. Beliau tahu di mana turun ayat tersebut. Makanya Abdullah bin Mas'ud adalah di antara para sahabat Nabi yang paling tahu penafsiran Al-Quran. Karena beliau tahu alasan turun dari ayat-ayat tersebut. Ya, beliau di antara sahabat Nabi yang sangat mengetahui sababun nuzul. Kemudian turunlah wahyu, surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabb, yang tadi kita bacakan. Dijawab berarti di situ, mereka bertanya tentang roh, katakan roh itu perkara Tuhanmu dan kamu tidak mengetahui ilmu tentang roh kecuali sedikit. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan ayat ini berlaku bukan hanya tentang roh, tapi tentang apapun perkara gaib. Kita tidak tahu bahkan sama sekali. Jadi kalau ada sekarang katanya dari berita-berita yang tersebar, ada nama roh, terus nama roh diakikahkan, akikahnya bayar sekian juta, rohnya diakikahkan, terus ada nama roh, ada namanya. Ini dari mana asal usulnya? Kalau ada, Rasul sudah pakai nama roh juga ya. Sahabat-sahabatnya semua dikasih nama roh. Terus semuanya udah akikah roh, ada akikahnya. Bayar sekian juta, bayar. Tidak ada sama sekali asal usulnya. Ini membuktikan barusan yang kita baca, Rasul tidak tahu perkara gaib. Kecuali datang wahyu baru Rasul tahu. Berarti siapa yang memberitahu? Allah. Bukan Rasul tahu sendiri. Apalagi di zaman sudah terputusnya wahyu, kalau ada orang mengaku tahu perkara gaib, berarti menyelisihi syariat Islam. Ini perkara tauhid ya ikhwan wa akhwat, ini perkara tauhid akidah yang kita semua harus tahu, anak-anak kita harus tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan siapapun utusan yang diberi wahyu oleh Allah dikasih tahu dalam perkara tertentu, bukan semuanya. Baik, ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin yang barusan saya jelaskan ya. Contoh kedua, mungkin kita cuma sampai contoh kedua karena yang penjelasan selanjutnya ini masih panjang, jadi dilanjutkan di pertemuan besok supaya lebih mungkin lagi ya, lebih menguasai tentang sababun nuzul itu apa. Baik, contoh yang kedua. Jadi materi sekarang kalau dibandingkan materi kemarin, yang kemarin gampang masih ya. Sekarang agak rumit sedikit ya. Ya semoga masih bisa diikuti. Kalau nggak bisa ditangkap semuanya, nanti kan ada rekaman. Rekamannya di YouTube ya. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala surat Al-Munafiqun ayat 8, yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka berkata, orang-orang munafik ini ya, la irraja'na, kalau kami kembali ke Madinah, la yukhrijanna, maka mereka berkata, ataukah orang munafik atau orang kafir di sini ya. Saya kurang tahu untuk dhamir yang di situ, tapi nanti membahas tentang orang munafik. Yang dibahas di sini adalah tentang orang-orang munafik. Mereka berkata, ya, ada yang angkat tangan? Kenapa? Mungkin tahu dhamirnya mungkin ya. Kalau tahu dhamirnya silakan dijelaskan ya. Karena saya juga takutnya salah. Yang penting mereka di sini kita kembalikan mereka saja tanpa kita ketahui siapa. Cuma nanti bahasnya tentang orang-orang munafik. Apabila kami kembali pulang ke Madinah, la yukhrijanna, maka akan mengeluarkan. La yukhrijanna, lagi-lagi ini lam waqi'ah fi jawabil qasam ya, yang tadi kita jelaskan di awal, lam menjawab sumpah, pasti akan mengeluarkan. Yukhrijanna itu mengeluarkan, al-a'azzu adalah fa'ilnya, pelakunya. Al-a'azzu adalah yang paling kuat. Ini pakai ismut tafdil, wazan ismut tafdil, af'alu. Al-a'azzu minha, di Madinah tadi yang paling kuat akan mengeluarkan yang paling hina. Al-adzal ini yang paling terhina. Oke, mari kita lihat sebab nuzulnya apa agar kita memahami bahwasanya sebab nuzul di antara fungsinya adalah supaya kita tahu bahwa Quran ini murni turun dari Allah, bukan karangan Muhammad, bukan Nabi Muhammad itu mencontek dari kitab-kitab yang lain, tidak ada sama sekali. Bukti-buktinya di antaranya dalam sebab nuzul seperti berikut. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqin, maaf. Bisa dibaca ra'su, bisa dibaca ra'sa. Ra'sal munafiqina yaqulu dhalik.
Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay, kepalanya orang-orang munafik, dedengkotnya, pimpinannya orang munafik secara tidak resmi, mengatakan ucapan tadi. Apa? Ucapan, yang paling kuat akan mengeluarkan yang paling hina di Madinah. Nah, tapi kan disembunyikan ya, siapa yang paling kuat, siapa Al-Az, siapa Al-Adhal, siapa yang paling hina tadi disinggung di situ. Abdullah bin Ubay memaksudkan dengan Al-A'azzu itu adalah Rasulullah wa ashabuhu. Maaf salah ya. Yuridu annahu al-a'az, kebalik saya. Al-A'azzu ini di sini adalah yaitu Abdullah bin Ubay. Yang kuat adalah Abdullah bin Ubay. Dan yang lemah atau hina adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Lagi-lagi ini masalah apa? Kembali ke yang tadi kita singgungkan ya. Menghina para pengusung syariat Islam. Dan kalau sudah menghina Rasulullah berarti menghina syariatnya langsung. Berarti Allah salah pilih utusan. Berarti ajarannya salah. Konsekuensinya banyak ketika menghina Rasulullah. Bukan menghina orangnya saja, tapi ketika menghina Rasulullah berarti menghina ajarannya dan menghina yang mengutusnya. Konsekuensinya banyak ya ikhwan. Maka menghina Rasulullah di sini tadi dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Yang dengar siapa? Zaid bin Arqam. Perhatikan di sini ya. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Zaid menyampaikan ini kepada pamannya. Kemudian pamannya menyampaikan kepada Rasulullah. Fada'an nabiyyu Zaidan. Maka Nabi SAW memanggil Zaid. Zaid dipanggil. Fa akhbarahu bima sami'a. Nabi cross check langsung ya. Tabayyun. Ini benar nggak beritanya dari Zaid? Zaid dipanggil langsung. Zaid menyampaikan. Ini berarti bukti bahwa apa? Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Kalau Rasul tahu perkara yang gaib, gak usah manggil Zaid, langsung tahu ini benar atau enggak. Langsung tahu, kasyaf istilahnya zaman sekarang ya. Kalau orang benar-benar belajar ini, sababun nuzul, ngerti di sini, tidak ada istilah kasyaf tahu perkara gaib. Apalagi di zaman sudah terputus wahyu. Rasul masih menerima wahyu pun tidak tahu perkara gaib. Rasul tidak tahu Zaid, jujur atau bohong, maka Rasul memanggil Zaid. Terus ditanya, apa ini? Maka Zaid menyampaikan, oh, begini, diceritakan. Maka Rasul gak cukup dengan mendengar dari Zaid, dan ini memang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam pengadilan, mendengar dari kedua belah pihak. Maka Rasul mengutus kepada Abdullah bin Ubay. Diutuslah seorang sahabat atau beberapa sahabat ke sana, menanyakan kepada Abdullah bin Ubay dan para kawan-kawannya. Fahalafu ma qalu, mereka bersumpah. Halaf itu sumpah. Abdullah bin Ubay dan para sahabat-sahabatnya bersumpah mereka tidak mengucapkan itu. Ma di situ bermakna nafiyah, berarti tidak. Mereka sumpah kalau Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya enggak, Zaid bin Arqam yang bohong, kan gitu ya istilahnya. Mereka bersumpah tidak mengucapkannya. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul setelahnya. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari ya ikhwan, di Sahih Bukhari. Rasul mengatakan atau Rasul mempercayai siapa yang Rasul percayai? Rasul percaya kepada Abdullah bin Ubay. Bukan percaya ke Zaid bin Arqam. Berarti salah terka ya Rasul ya di sini. Rasul salah menganggap. Alias Rasul kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal seorang muslim atau seseorang adalah tidak melakukan dosa. Ucapan tadi adalah dosa, maka dikembalikan ke hukum asal. Kalau dia bersumpah tidak melakukan, berarti tidak berdosa. Maka Rasul percaya kepada Abdullah bin Ubay dan menolak berita dari Zaid bin Arqam. Berarti Rasul salah di sini, betul ya? Rasul maksudnya salah terka. Tapi Rasul tetap maksum. Yang dimaksud dengan maksum di sini bukan benar-benar tidak berbuat salah. Maksum artinya secara bahasa terjaga. Ketika Rasul salah, maka langsung Allah tegur dan perbaiki. Iya, ini maksud dari maksum ya. Jangan salah terka dengan tentang makna maksum. Fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayah. Allah menurunkan pembenaran terhadap Zaid. Rasul membenarkan Abdullah bin Ubay. Langsung Allah menjaga kemaksuman Rasulullah Muhammad ini supaya tidak salah. Allah menurunkan ayat mana? Surat Al-Munafikun ayat 8. Bahwasanya yang benar adalah Zaid bin Arqam, bukan Abdullah bin Ubay. Maka kemudian jelas perkaranya bagi Rasul SAW. Ini dalil bahwa Rasul tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah beritahu. Jelas ya ikhwan ya? Jadi kalau ada yang klaim, ada yang tahu perkara gaib,
Datang ke seseorang dianggap orang pinter. Saya kehilangan HP, di mana HP saya? Nanya ya, bayar sekian. Terus dicarikan. Ini sudah tidak percaya kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Wal'iyadu billah. Karena syariat kita menjelaskan tidak boleh percaya kepada yang mengaku tahu perkara gaib. Karena yang tahu perkara gaib hanya Allah, dan yang Allah kehendaki yaitu Rasul-Rasulnya saja dalam perkara tertentu. Lihat, Syekh Ibnu Utsaimin memberi kita ilmu tambahan, bukan hanya sekedar mengajarkan kita manfaat sababun nuzul, tapi juga tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Alias contoh yang beliau berikan tidak sembarangan, tapi contoh yang memberikan kita tambahan ilmu lagi. Ini namanya seperti yang kita sebut di pepatah kita apa? Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sambil menyelam minum air. Yang penting bukan air laut. Kalau air laut gak bisa diminum. Berarti di sini kita jadi tahu perkara-perkara tersebut. Nanti kita semakin kenal lagi sababun nuzul. Insya Allah, karena sudah jam 5 maka kita cukupkan di sini dulu. Dengan ini semoga kita bisa mendapatkan faedah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Karena ini adalah bulan Al-Quran. Semakin kita semangat untuk bukan hanya baca, semangat hatamkan Al-Quran, tapi juga tahu isinya. Kalau kita nonton film, nonton video di YouTube, pakai bahasa asing, pakai bahasa Jepang, Korea, Cina, bahasa Inggris, mau nggak mau kita harus nunggu subtitle. Kita nyari subtitlenya. Mana subtitlenya, artinya terjemahannya di bawah. Lah kok Quran, ucapan Tuhannya sendiri tidak dicari subtitlenya. Kok ucapan orang Korea, orang Jepang, orang Cina, kita cari subtitlenya, tapi ucapan Tuhannya sendiri tidak dicari subtitlenya. Kalau pesan-pesan WhatsApp, kita cermati, kita ingin tahu apa maksudnya. Tapi kok ucapan Allah tidak kita ingin tahu apa maksudnya. Ini adalah teguran buat kita semua. Di setiap bulan Ramadan kita ditegur untuk kembali kepada ajaran Allah. Setiap tahun kita ditegur ya ikhwan wa akhwat. Setiap tahun kita ditegur agar kembali ke ajaran Allah. Kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dari saya bila ada kesalahan dan saya mohon koreksi. Jika antum menemukan kesalahan, koreksi saya. Koreksi saya, jangan biarkan saya salah. Ketika antum menemukan kesalahan, sampaikan. Dan apabila ada kesalahan, itu adalah dari syaitan dan dari kesalahan saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.